Puji Tuhan, saudara, hari ini kita masih dalam hati yang damai untuk hadir di dalam ibadah. Walaupun kita tahu di timur sana sedang ada gejolak ya, ada perang ya, yang sedikit banyak mempengaruhi kami karena di samping harga-harga, tapi kebetulan kami merencanakan mengunjungi cucu melewati Dubai ya, bukannya melalui Timur Tengah situ, dan sekarang antara bisa atau tidak bisa. Tapi ya kita doakan kalau bisa gitu. Baik, hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi judul orang percaya hidup seperti Kristus hidup. Orang percaya hidup seperti Kristus hidup. Jadi saudara, dalam kehidupan kita kan kita mengaku, saudara ya, saya orang Kristen atau saya adalah warga negara Indonesia ya, atau saya anggota GBI Pemulihan. Saudara mengaku gampang, saudara ya, mengaku gampang ya, saya suami yang baik ya, mengaku gampang. Tapi saudara, bagaimana kita mempraktekkan, menunjukkan bahwa apa yang kita klaim, kita akui itu benar ya. Nah, itu tema kita hari ini, saudara. Jadi saudara, kita mengaku sebagai orang Kristen ya. Pasti saudara juga mengaku Kristen, di KTP juga Kristen. Nah, tapi saudara, kita apa bukti kita bahwa kita ini orang Kristen yang benar ya? Ya, kalau menurut versi kita ya semau kita ya. Tetapi menurut Tuhan ya, itu apa buktinya? Itu yang menjadi pergumulan kita hari ini. Karena saudara, kekristenan ini bukan sekedar masalah ngaku ya. Ya boleh aja mengaku, tapi apakah Tuhan mengakui ya? Nanti ketemu Tuhan di depan surga itu, pintu surga, saya Kristen, saya mau masuk. Nah, ternyata kamu bukan Kristen yang saya maksud, saudara ya, dan kemudian kita nggak bisa diterima ya. Jadi kita harus mengerti, saudara, bahwa kekristenan bukan sekedar masalah mengaku, masalah KTP ya, tapi ini adalah masalah hidup kita yang seluruhnya itu, secara total itu bagaimana arahnya dan bagaimana kita wujudkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Nah, saudara, itulah yang ditantang oleh Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. 1 Yohanes ayat 6. Kamu mengaku Kristen ya. Kamu mengaku Kristen, bagaimana dengan hidupmu? Gitu kira-kira, saudara ya. Kamu mengaku orang Kristen, bagaimana kehidupanmu sehari-hari ya, itulah. Nah, jadi itu latar belakang singkat, saudara ya, apa yang kita mau gumuli supaya kita tidak kecele ya, kita merasa Kristen, mengaku Kristen, tapi kemudian Tuhan yang adalah Tuhan daripada kekristenan itu tidak melihat kita sebagai orang Kristen. Wah, itu ironis, saudara ya. Dan apalagi kalau taunya telat ketemu di pintu surga sana sudah baru sadar bahwa saya bukan orang Kristen, nggak bisa masuk surga yang adalah surga Kristen. Ini yang kita mau renungkan hari ini, dan bacaan kita hanya satu ayat saja, 1 Yohanes 2 ayat 6 ya. Ini nanti dihafal saja karena hanya satu ayat ya. Saya bacakan, barang siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi saudara, demikian firman Tuhan, saudara ya, yang berbeda kalau kita membaca, merenungkan dan melakukan ya. Jadi saudara, ini ditulis oleh Yohanes ya, menjelang akhir abad pertama ya, kira-kira tahun 90-an ya. Jadi dia adalah satu dari 12 rasul yang masih hidup pada masa itu, yang lain sudah jadi martir ya. Nah, saudara, pada saat itu dia melihat di jemaat itu ada ajaran-ajaran yang sesat ya, dan membahayakan ya, membahayakan. Karena itu dia sebagai seorang yang ya sudah berubah banyak, saudara. Dulu itu dia orangnya cukup garang ya. Dia kan salah satu yang minta posisi di sebelah kanan Yesus ya, bersama saudaranya kalau Yesus sudah menjadi raja ya. Dia pernah menawarkan bagaimana kalau kita panggil mereka untuk
membinasakan orang Samaria yang menolak mereka itu. Tapi sekarang dia disebut sebagai rasul kasih, ya, rasul kasih. Dia sudah banyak berubah, dan saudara, dia berbelas kasihan kepada jemaat waktu itu yang dibingungkan oleh ajaran, ya. Ajaran itu disebut gnostisisme, ya, gnostisisme, di mana dia membedakan mereka para pengajarnya mengklaim punya pengetahuan, ya, gnosis itu pengetahuan, dan di mana pengetahuan itu pada dasarnya membedakan manusia itu dari punya dua kehidupan, ya, dua kehidupan. Satu adalah kehidupan rohani, yang baik, yang suci, yang berarti, yang berhubungan dengan keselamatan. Dan kehidupan dunia, kehidupan fisik, ya, yang tidak baik, yang jahat, yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Dan saudara, yang membuat Yohanes peduli, concern, ya, karena mereka itu mengajarkan, saudara, yang penting saudara berpikir, merasa baik, ya, soal perilaku tidak masalah, gitu, saudara. Jadi orang-orang bisa beribadah, ya, bisa belajar firman Tuhan, ya, tetapi di dalam kehidupannya boleh melakukan apa saja, gitu, saudara. Nah, saudara, jadi ini membingungkan, saudara, ya. Karena jemaat jadi simpang siur, ya. Oh, berarti saya boleh dong seenak saya berperilaku, ya. Punya istri dua boleh dong, karena nggak ada hubungan dengan keselamatan saya, gitu. Berperilaku kasar boleh dong, nggak ada hubungan dengan keselamatan saya, gitu. Itu ajaran mereka, saudara. Yang penting rajin beribadah, yang penting hafal ayat-ayat firman Tuhan, ya. Yang penting bisa mengajarkan pengetahuan itu, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian Yohanes, Yohanes rasul, saudara. Jadi dia tahu yang benar, ya. Jadi dia kemudian menyatakan di dalam satu ayat yang kita baca tadi, ya, bahwa kalau kamu mengklaim orang percaya, orang yang diselamatkan, maka kamu harus hidup seperti Yesus hidup. Itu, saudara, ya. Itu ini firman Tuhan hari ini, ya. Jadi saudara, mari kita melihat, ya, satu ayat ini di dalam 3 bagian, ya. Satu adalah barang siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ya, itu satu bagian. Kemudian ia wajib, ya. Jadi ini wajib, ya. Kemudian apa kewajibannya? Hidup sama seperti Kristus telah hidup, ya. Itu, saudara, ya. Jadi saudara, jadi pertama, ya, dia mengemukakan klaim orang percaya ini, ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ya. Jadi saudara, ini adalah pengakuan yang umum, ya. Ya, pada dasarnya, pada intinya, barang siapa mengaku Kristen, gitu, ya. Barang siapa mau. Nah, jadi saudara, barang siapa ini menunjukkan bahwa seringkali orang-orang itu mengaku tetapi kehidupannya tidak, ya. Jadi barang siapa kalian Kristen, ya, itu kan nadanya meragukan kesejatiannya, ya. Ya. Buktikan dengan standarnya itu bahwa kamu benar-benar Kristen. Nanti begitu, saudara, ya. Jadi barang siapa, jadi saudara ini meragukan kita, saudara, ya, bahwa benar nggak kamu Kristen? Kalau benar, mari kita uji, gitu kira-kira, ya, maksudnya, ya. Jadi saudara, kalau orang ini ajaran sesat itu, yang penting kamu bisa jawab pertanyaan, ya. Siapa Tuhan, ya? Setelah mati di mana, ya? Bagaimana ibadah kamu? Itu aja, saudara, ya. Tetapi saudara, kemudian kita bisa melihat, saudara, ya, bahwa kekristenan menurut Yohanes tidak hanya seperti itu, ya. Nah, jadi ajaran ini membingungkan, dan saudara, pada zaman sekarang mungkin tidak persis seperti ini, ya. Tetapi saudara, ajaran yang nada-nadanya seperti itu terjadi, ya, di gereja-gereja di kota-kota, di gereja-gereja di kota, di desa juga, saudara, ya. Jadi saudara, kita seringkali memisahkan kehidupan kita di gereja dengan kehidupan kita di sehari-hari, ya. Jadi kita mengaku Kristen, tapi di luar sana Kristen enggak perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sikap kita terhadap orang lain, ya. Jadi saudara, kita seringkali mengatakan bahwa, ya, saya orang yang rohani, ya. Saudara, kalau saudara menyanyi tadi, wah, itu Kristen semua itu, gitu, ya.
Ya, ketika saudara berdoa, wah tadi siapa yang berdoa? Ini luar biasa berdoanya ya. Luar biasa saudara ya, dan saudara memuji Tuhan itu luar biasa saudara, itu lebih daripada mengakui bahwa saudara Kristen ya. Ya. Nah, tapi saudara bagaimana dengan pandangan Tuhan kita? Apakah cukup seperti itu? Itu saudara ya yang kita perlu ini. Jadi saudara, kita banyak pada zaman sekarang ini Kristen itu di bibir saudara ya. Yang jadi Kristen bibir saja, tapi kehidupannya seringkali jauh ya, diuji daripada nilai-nilai kekristenan yang seharusnya ya, yang melakukan kebenaran, yang melakukan perbuatan-perbuatan kasih ya. Itu saudara yang ini ya. Jadi saudara, kamu mengaku Kristen, oke ya, mari kita uji. Nah saudara, di sini saudara yang dikatakan sebagai Kristen itu adalah tinggal di dalam Dia. Jadi saudara, kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu saudara mula-mula di Antioquia ya, orang yang melihat perilaku orang-orang yang ikut Kristus itu begitu berbeda sehingga mereka melabeli, oh ini orang Kristen. Perilakunya kayak yang diikuti itu loh ya, Kristos itu. Karena itu mereka sebut sebagai Kristianos ya. Orang Kristen, karena kok persis sama dengan Kristus. Nah saudara, sekarang kalau kita, dulu orang melabeli Kristen ya, sekarang kita yang mengaku Kristen saudara ya, saya Kristen gitu saudara ya, saya Kristen. Nah saudara, Yohanes menyebutkan Kristen itu dengan frasa, dengan istilah yang lebih dalam daripada sekedar label itu. Ya, dia katakan tinggal di dalam Dia. Ya, jadi saudara, Kristen yang sejati tinggal di dalam Kristus gitu ya. Jadi saudara, kita itu ya mau mengaku orang percaya, orang Kristen, maka yang dimaksud dengan Kristen yang sejati adalah orang yang tinggal di dalam Dia. Ya. Yang bukan sekedar mampir di dalam Dia. Ya, atau tinggal di dalam Dia hari Minggu saja. Ya. Kita tinggal di dalam Dia. Artinya kita itu tetap di dalam Dia, ya, dimanapun kita berada. Ya. Jadi bukan sekedar mampir di gereja ini. Sekarang saya Kristen karena saya mampir di sini. Nanti di rumah lain lagi, di kantor lain lagi, di jalanan lain lagi, saudara ya. Jadi saudara, kita itu orang percaya yang sejati tinggal di dalam Dia, saudara. Berarti kapanpun, dimanapun, ya, situasinya apapun, kita bersama dengan Dia. Kita tinggal di dalam Dia, ya. Jadi hubungan ini adalah permanen, saudara, ya. Hubungan ini adalah permanen. Jadi kalau di Yohanes 15 digambarkan sebagai ranting yang melekat kepada pohon anggur, ya, pokok anggur. Itu melekat terus, saudara. Begitu saudara lepas dari situ, saudara mati, ya. Tidak ada aliran makanan, tidak ada aliran nutrisi, maka ranting itu mati. Kemudian dipotong dan dibakar ya, karena bukan bagian daripada pohon itu lagi ya, mati ya. Jadi saudara, kita seringkali merasa cukup mengatakan saya Kristen ya. Tapi saudara, menurut definisi Yohanes ini, kamu tinggal di dalam Dia enggak? Ya. Selama-lamanya enggak gitu saudara ya. Tetap enggak tinggal di dalam Dia. Apa kadang-kadang ya, ada yang di sini pasti tidak ya. Tetapi ada orang yang Kristen munculnya Natalan ya. Ini menjelang Paskah muncul lagi ya. Atau lagi ada sesuatu muncul saudara. Tapi saudara, Yohanes mengatakan tetap ya, sebagai orang percaya itu kita tetap di dalam Dia ya. Jadi saudara, kita itu mengaku ya bahwa kita itu ada di dalam Dia. Kalau kalian mengaku Kristen, ya, kalau kita mengaku Kristen, tinggal di dalam Dia. Dan saudara, dikatakan nantinya bahwa kalau kita tinggal di dalam Dia, ya, berarti kita ada hubungan begitu dekat dengan Dia, dan digambarkan sebagai carang yang melekat pada pohon itu, maka akan ada aliran, ya, nutrisi, aliran cairan
nutrisi dari Tuhan kita itu, yang kemudian akan berbuah di dalam ranting-ranting itu. Dan buah-buah itu sudah pasti adalah seperti buah yang ditunjukkan oleh pohon itu, ditunjukkan oleh Kristus, saudara. Itu, saudara. Jadi, saudara, kita tidak bisa mengaku Kristen, ya, kemudian perilaku kita berbeda. Ini tidak benar pasti pengakuan ini, saudara, ya. Itu, saudara. Saudara, kasus yang Rismon ini kan lagi heboh, saudara. Saudara, kenapa kok orang-orang bisa mengejar ijazah palsu dia? Karena orang-orang itu yang mengejar itu orang-orang yang pernah sekolah di Jepang. Dan saudara, kalau saudara pernah ke Jepang, bertemu masyarakat Jepang, orang Jepang itu santun sekali, saudara. Santun sekali, lembut sekali, ya. Berbeda dengan zaman 42, 45 yang kasar, yang ya, keras, yang membuat orang menjajah banyak negara termasuk Indonesia. Itu sudah berubah sama sekali, saudara, ya. Jadi lembut sekali kalau saudara ini. Saya punya beberapa kenalan lah orang Jepang dan pernah ke Jepang, saudara, ya. Kalau saudara misalnya tanya, mana ATM yang terdekat, dia bisa bukan sekedar tunjukkan ke sana, dia bisa bawa ke sana. Kalau perlu jauh, bawa. Habis itu dia balik lagi melanjutkan perjalanan yang arahnya berbeda, bro. Itu orang Jepang sudah seperti itu. Jadi saudara, ketika mereka melihat ini orang, ini gayanya seperti ini bukan orang Jepang, ya. Dia mengaku alumni Jepang. Buktikan kamu alumni Jepang. Selidiki ijazahnya, perilakunya nggak membuktikan. Akhirnya saudara bermasalah, saudara, ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu, saudara. Sampai di surga, saya Kristen. Malaikat, saya Kristen, ya. Tapi bagaimana perilaku kamu? Ini apa namanya, jejak digitalnya. Wah, nggak bisa apa-apa, saudara, ya. Jejak digitalnya lengkap, ya, lengkap. Wah, nggak bisa apa-apa, saudara, ya. Wah, kamu nggak bisa di sini, ya, karena ini untuk orang yang tinggal di dalam Kristus. Itu, saudara, ya. Jadi saudara mengaku sebagai Kristus itu berarti sebenarnya tinggal di dalam Dia dan berbuah di dalam Kristus itu, dan itu buahnya harus senada, ya. Tidak bisa sempurna karena Allah Kristus itu sempurna, tapi kita itu nadanya itu sama, ya. Buah kita kecilan, ya, jauh lebih kecil. Tapi harus sama buahnya dengan yang ditunjukkan Kristus ketika Kristus hidup, saudara. Itu kalau kita mengaku Kristen, ya. Jadi kita tidak sulit untuk mengaku, tidak bisa hanya mengaku saya Kristen, nggak bisa, saudara, ya. Kita harus menyadari di balik pengakuan itu, aku tinggal di dalam Dia, yang berarti berbuah seperti Dia. Ya, itu nomor satu. Yang nomor dua, dikatakan dia wajib hidup. Jadi saudara, kalau saudara mengaku Kristen, maka wajib hidup, ada kewajiban, ya. Jadi saudara, kalau kita mengaku warga negara Indonesia, maka ada kewajiban. Saudara bayar pajak, ya. Saudara ya, kata-kata saudara itu juga harus tunjukkan bahwa saudara itu warga negara Indonesia, ya, yang menunjukkan bahwa saudara setia kepada Indonesia, saudara, ya. Karena ada itu yang warga Indonesia kemudian dapat anaknya, ya, yang dapat warga Inggris, dia menyepelekan Indonesia. Itu bukan warga Indonesia, paling enggak bukan warga Indonesia yang baik, ya. Jadi saudara ngaku warga Indonesia, tunjukkan, ya. Maka saya bayar pajak, maka saya bekerja untuk kebaikan bangsa ini, ya. Maka ketika bertemu dengan bangsa-bangsa lain, saya menceritakan Indonesia, membanggakan Indonesia, tidak ngomong jeleknya Indonesia, saudara, ya. Di mana tidak ada jelek, ya. Sekarang ini luar negeri banyak lebih jelek daripada kita, saudara. Ya, saya kehilangan handphone ini di Inggris 2 kali, saudara, ya. Di Starbucks 2 kali. Di sini handphone saya taruh, saya ke toilet, ya, komputer, handphone saya tinggal masih ada, saudara, ya. Kadang-kadang juga khawatir juga, ya, terutama komputer, ya, saya tinggal. Handphone biasa saya kantong, ya, tapi komputer saya tinggal, ya. Ke toilet sana agak jauh, kepikir juga, saudara, ya.
Balik-balik masih ada nggak? Tapi nggak pernah hilang saudara ya. Di Inggris itu lengah sedikit hilang saudara. Jadi Indonesia ini jauh lebih baik saudara ya. Jadi banggalah dengan Indonesia ya. Itu saudara ya, banggalah dengan Indonesia, banggalah dengan batik yang saudara pakai itu ya. Yang sangat kreatif itu ya. Banggalah dengan pimpinan kita, dengan segala keterbatasannya, saudara kita bicara positif tentang pimpinan kita. Itulah warga negara yang baik. Jadi saudara, ada kewajiban ya, ada kewajiban untuk kita itu kemudian menunjukkan ya bahwa kita itu orang yang seperti kita aku itu ya. Nah, jadi saudara itu dikatakan kita itu wajib ya, dan itu artinya itu seperti berhutang ya, berhutang seperti urusan uang itu saudara ya. Saudara pinjam hutang, saudara harus kembalikan gitu saudara ya. Jadi berhutang, jadi kita wajib membayar kembali ya. Saudara ini kalau keselamatan itu kan cuma-cuma ya. Kita percaya itu ya. Kita itu nggak bisa saudara bekerja keras sedemikian rupa sehingga kemudian bisa nuntut Tuhan. Tuhan, saya sudah cukup, terima saya di sorga. Tidak bisa saudara ya. Keselamatan itu anugerah ya. Ini kamu keselamatan, kamu punya tiket ke sorga itu saudara. Nah jadi kenapa kita harus bayar ya? Nah jadi saudara, kita bukan membayar ini supaya diselamatkan ya. Kita bukan membayar ini supaya diselamatkan ya. Itu berarti beli keselamatan ya, atau menyogok Tuhan kita untuk kita diselamatkan. Itu tidak saudara ya. Tapi yang di sini adalah karena kita itu sudah menerima sesuatu yang besar ya, maka kita itu kemudian terbeban ya, ada kewajiban untuk mengembalikan itu ya, mengembalikan itu. Jadi seperti saudara misalnya ya, saudara sangat kekurangan ya, untuk sekolah tidak bisa ya, kemudian gereja mendukung ya, memberikan tanpa syarat saudara ya. Nih kamu kuliah deh, saya biayai 1 tahun 50 juta atau 30 juta atau berapa gitu. Terus saudara lulus ya, sarjana. Wah, saudara kemudian kerja ya, pendapatannya bagus ya. Saudara, orang ini ya secara hukum tidak utang ya, tetapi di dalam dirinya ada beban hutang saudara ya, untuk sebagai tanda terima kasih ya. Kalau tidak didukung gereja, saya nggak pernah jadi sarjana ya, saya nggak tahu jadi apa gitu ya. Gitu. Nah itulah saudara kira-kira ilustrasinya saudara ya, bahwa Tuhan saudara diterima di sorga karena Kristus sudah datang, sudah menderita, sudah mati, sudah dikubur ya. Nanti dia bangkit lagi. Yang harusnya saudara yang mati ya. Kita tidak perlu mati ya. Ya, tapi kita menerima anugerah itu secara cuma-cuma. Saudara, kalau saudara orang Kristen yang beneran ya, maka saudara terbeban untuk membayar kebaikan Tuhan itu ya. Jadi saudara, Paulus itu tadinya memusuhi kekristenan ya, menganiaya ya, tapi Tuhan begitu mengasihi sehingga orang yang seperti ini diselamatkan ya. Sehingga kemudian dia menggunakan istilah aku terbeban untuk keselamatan orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi maupun orang Yunani saudara. Jadi saudara, saya yang seburuk ini ya diselamatkan. Wah, saya utang sama nyawa sama orang-orang di sana yang belum diselamatkan. Itu saudara, yang dimaksud wajib hidup seperti itu ya. Nah itu saudara ya, poin kedua ya. Jadi saudara, kita bukan harus bayar untuk diselamatkan, tetapi kita membayar karena sudah diselamatkan. Ya, itu saudara ya, itu poin kedua. Nah, kemudian poin ketiga saudara ya, poin ketiga itu adalah bicara tentang standarnya itu seperti apa sih orang Kristen itu. Kamu ngaku Kristen, kamu wajib untuk hidup dengan pola tertentu. Yohanes mengatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu saudara ya. Jadi
ketika kita berhutang syukur kepada Tuhan itu, maka bagaimana cara kita membayarnya? Maka Yohanes memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk bagaimana membayarnya. Sederhana, kamu harus hidup seperti bagaimana Yesus hidup, itu saudara ya. Jadi saudara, hidup itu saudara dalam bahasa aslinya itu menunjukkan berjalan, ya. Berjalan. Jadi saudara, bagaimana kamu harusnya hidup? Maka kamu berjalan seperti Yesus waktu itu berjalan di dunia 33 tahun, ya, khususnya 3 tahun terakhir, ya, bagaimana dia berjalan. Nah, saudara, jadi kita itu wajib berjalan seperti itu, ya. Nah, jadi saudara, berjalan itu berarti ada langkah, ya. Saudara kalau berjalan kan melangkah, ya. Kemudian ada arah, saudara, ya. Saudara mengarah ke satu tempat dan kemudian ada jejak-jejaknya, saudara, ya. Jadi kita melangkah, tidak diem, jangan hanya di gereja, saudara melangkah keluar sana, ya. Nah, kemudian ada kemajuan, ya, saudara maju ke depan, ya. Kemudian saudara tinggalkan jejak-jejak di tempat di mana saudara melangkah, ya. Jejak-jejak apa? Jejak-jejak yang seperti Kristus tinggalkan, ya. Kebaikan, ya, kasih, ada jejak-jejaknya seperti itu, saudara. Nah, jadi itulah yang dikatakan oleh Yohanes, ya. Dan saudara, yang menarik di dalam kekristenan ini, saudara, melangkah itu bukan sekedar kakinya, saudara, ya. Tapi melangkah itu di dalam kekristenan itu adalah apanya, saudara? Hatinya, saudara, ya. Hati yang menggerakkan langkah itu, ya. Kenapa? Karena Tuhan lebih melihat hati daripada penampilan, saudara, ya. Saudara bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya hebat, tetapi kalau hatinya tidak ada kasih, maka sia-sia, saudara. Menurut firman Tuhan begitu, ya. Jadi saudara, bagaimana kamu harus hidup? Maka kamu harus melangkah, ya, seperti Kristus melangkah, dimulai dari hati, ya. Kemudian saudara wujudkan di dalam perilaku saudara, ya. Ya, itu saudara, ya. Jadi saudara, itulah standarnya, saudara, ya, yang karena itu saudara bisa menguji, ya, apakah saya telah berjalan seperti Kristus berjalan, ya. Kalau misalnya saudara lagi makan rame-rame, ya kan, ya, terus saudara sibuk dengan handphone, saudara ingat Yesus. Apakah Yesus kalau duduk makan akan sibuk dengan handphone sendiri? Kira-kira begitu, saudara, ya. Iya, kalau saudara beribadah, ya kan, beribadah, kira-kira bagaimana Yesus beribadah, ya? Dari hati keluar, ya. Apakah dia akan mikirin dapur, apakah dia akan mikirin nanti malam makan apa, ya, dan sebagainya, saudara, ya. Jadi saudara, kalau Yesus ke sinagoga ada kebaktian jam 9, dia akan datang jam berapa kira-kira, saudara, ya? 8:30, ya, atau 9:30. Kamu tadi juga terlambat, ya. Jadi tidak apa-apa, saudara, ya, sekali terlambat, tapi kita tidak mau terlambat, ya. Kita mau meniru Yesus, meniru Yesus. Bagaimana Yesus akan datang di dalam ibadah kita ini, ya. Bagaimana dia akan ikut memuji Tuhan itu, ya. Apakah diam-diam saja atau hanya dalam hati, atau ya mengikuti tetapi pikirannya nggak di sini. Saudara pelajari aja Yesus itu kira-kira seperti apa, ya. Nah, itu saudara hidup seperti Yesus. Itu kalau saudara mau mengaku sebagai orang Kristen, saudara, ya. Jadi saudara, nah saudara, pertanyaannya adalah bagaimana Yesus telah berjalan di bumi ini, ya. Bagaimana Yesus telah berjalan di bumi ini. Jadi saudara kalau mau tahu, ya, saudara kalau tidak tahu jalan dengan gaya saudara sendiri, ya, itu tadi, saudara, ya. Saudara kemudian tidak diterima sebagai orang yang tinggal di dalam Dia, atau tidak diterima sebagai orang Kristen, ya. Jadi saudara sebagai orang percaya, ya, maka mau tidak mau harus mau, yaitu belajar firman Tuhan, saudara, supaya saudara tahu bagaimana Yesus itu berjalan ketika dia di dunia, saudara, ya. Nah, saudara,
Yohanes itu menulis Yohanes 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 1 Yohanes 3 dan apa saudara? Apa? Kitab terakhir yang ditulis apa saudara? Wahyu ya. Jadi baca itu saudara, paling enggak pasti tercetus di situ ya. Pasti dia menggambarkan bagaimana Yesus. Tapi sebenarnya di bagian kitab lain juga ada ya. Tapi kita coba lihat beberapa poin dari apa yang Yohanes gambarkan Yesus setelah hidup ya. Pertama ya, kita bisa melihat, kita bisa baca satu ayat dari Yohanes itu, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi satu hal yang ditunjukkan oleh Yesus adalah Dia memiliki sikap taat kepada Bapa, tidak maunya sendiri gitu saudara ya, tidak mauku apa aku lakukan itu, tetapi apa mau Bapa dan aku lakukan itu ya. Jadi dia punya sikap taat ya, dia mau mengerti kehendak Bapanya dan ikut kehendak Bapanya ya. Nah, jadi saudara mengaku Kristen, saudara harus ngerti apa kehendak Tuhan dan taat ya, taat. Jadi membuat keputusan itu harus disesuaikan dengan kehendak Allah kita. Itu satu saudara ya. Tapi puji Tuhan kehendak Dia adalah baik saudara. Itu nomor satu. Kedua saudara, kita juga bisa melihat bagaimana Yesus, Yohanes mencatat ya bahwa Yesus itu pada malam Paskah itu ya, malam perjamuan kudus itu, sebelum itu dia mencuci kaki para murid, saudara ya, mencuci kaki para murid, membasuh ya. Di Yohanes 13 ayat 1 sampai 15 ya. Ya. Itu Yesus melakukan itu ya sebelum perjamuan kudus, dan besok kemudian nanti berdoa di Taman Getsemani ya, dan kemudian nanti ditangkap ya. Nah, itu saudara ya. Jadi saudara, Yesus yang Tuhan itu menunjukkan kerendahan hati untuk melayani murid-muridnya. Ya. Nah, jadi saudara, berarti kita juga sebagai orang percaya itu harus mengembangkan diri supaya punya sikap yang rendah hati, ya. Sikap yang mau melayani, ya. Seperti Yesus yang adalah Tuhan, tapi Dia rendah hati dan mau melayani, ya. Jadi tidak dilayani, tetapi mau melayani supaya menjadi berkat bagi orang lain. Itu salah satu atau hal lain yang kita bisa belajar secara umum ya, tidak sangat detail itu prinsip ya, bahwa Yesus berjalan dengan kerendahan hati. Jadi pertama dengan ketaatan, kedua dengan kerendahan hati. Nah, saudara, kita juga bisa melihat satu hal lain lagi yang digambarkan oleh Yohanes ya. Di situ saudara ada satu bagian Yohanes 10 ayat 11. Yohanes mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik. Jadi saudara, Yesus berjalan di bumi ini dengan kebaikan ya. Dengan kebaikan. Ya. Nah, saudara, kebaikan di dalam bahasa Yunani ini ada dua ya. Satu itu kalos ya, orang lihat baik, saudara. Ya, itu penampilan, tampil baik ya, tampil baik. Jadi itu biasanya berhubungan dengan emosinya ya, berhubungan dengan kasih ya. Yesus itu kasih ya, sehingga orang itu suka dekat, saudara ya, suka dekat karena dia peduli dengan orang ya, peduli sehingga orang suka dekat ya. Itu yang disebut dengan kalos itu. Tetapi saudara, kata lain adalah agathos ya, agathos itu adalah baik dalam hal fungsinya itu ya, dalam hal moralnya itu. Jadi baik ya. Jadi saudara, Yesus itu baik dari apa yang Dia tampilkan dan baik dari dalam dirinya ya. Saudara, buah roh itu salah satunya adalah kebaikan ya. Nah, jadi Roh Kudus membangun di dalam diri kita kebaikan ya.
Jadi saudara, kita ini sedang dibentuk supaya baik seperti Kristus, sehingga baik kita itu bisa bentuknya dari dalam, motivasinya baik, tapi juga tampilnya baik, saudara, ya. Agathos dan kalos. Bahasa Yunaninya agathos, baik dari dalamnya itu, ya. Jadi motivasinya itu melakukan segala sesuatu itu, Yohanes melihat kebaikan, gitu, saudara. Sehingga tampilnya pun baik. Jadi bukan sekedar tampilnya baik, tapi dalamnya tidak, motivasinya tidak, tetapi baik dari dalam maupun dari luar itu, Yesus itu baik, ya. Jadi saudara, karena itu saudara, kita harus berjalan seperti Yesus, jalan seperti itu, ya, dengan segala kebaikannya. Jadi saudara, ketika Pak Jokowi mengampuni Rismon, ya, banyak orang kecewa, saudara, ya. Wah, sudah begitu jahat omongannya, diampuni, ya. Jadi yang mendukung ini sudah marah sama itu, ya, sampai dia kejar ke Jepang segala itu. Tapi kok Pak Jokowi mengampuni, padahal Pak Jokowi bukan orang Kristen, saudara, ya. Mungkin saudara juga kalau percaya pihaknya Jokowi, mungkin saudara juga susah mengampuni. Tapi saudara, ya ini contoh aja, ya. Ya, yang kita yakin hatinya nggak sebaik yang Tuhan maksudkan. Ya. Tapi kalau orang dunia bisa begitu, saudara, kita harus lebih dari itu, ya. Kita harus baik dari hati, kemudian baik keluar, ya. Kita melakukan kebaikan, ya. Jadi, ya kita harus, wah ini baik diampuni, gitu, saudara, ya. Jangan bilang, wah kok diampuni. Ya, orang dunia saja bisa melakukan hal seperti itu, saudara. Jadi, saudara, kalau ada orang menyakiti kita, kita buat baik, kita mengampuni dia. Ya, kalau ada orang kebutuhan, kita baik dari hati, bukan memberi untuk dihargai atau untuk ya merasa rohani, bukan, saudara. Kita ingin orang itu mengalami kebaikan, ya, seperti Kristus yang baik itu. Itu aja, saudara, ya. Jadi, saudara, itulah beberapa 3 hal, saudara, ya. 1, taat, 2, rendah hati, melayani, dan ketiga adalah baik, ya, baik. Nah, itulah, saudara. Nah, jadi kesimpulan, saudara, ya. Jadi, saudara, hidup seperti Kristus bagi orang yang mengaku Kristen tidak ada pilihan, ya. Kita mau, ya, jalan hidup seperti Kristus, ya. Kalau tidak, sia-sia nanti saudara mengaku dan melakukan sedikit-sedikit kekristenan, itu sia-sia, saudara, ya, sia-sia. Jadi totalitas, ya, hidup seperti Kristus hidup, ya. Jadi, saudara, dan bukti daripada pengakuan itu adalah perbuatan, ya, perbuatan, kata Yohanes itu, ya, bagaimana Yesus telah hidup, ya, telah dijalani. Kita harus seperti itu, ya, berarti di dalam perbuatan, ya, tidak bisa dengan perkataan. Ya. Nah, saudara, kita juga puji Tuhan, saudara, ya. Kita tentu mengatakan, wah, saya tidak bisa melakukan itu, ya kan? Tapi saudara, puji Tuhan bahwa kita tidak melakukan itu sendiri. Ya. Ketika saudara percaya, ya, maka Tuhan akan menyertai kita dengan Roh yang kudus itu di dalam diri kita, saudara, ya. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang Kristus lakukan. Ya. Saudara melihat di Galatia 5:22-23 itu, Tuhan sedang bekerja di dalam diri kita ini supaya ada buah roh. Salah satu adalah kebaikan dan lain-lain, ya. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kita tidak sendiri, tapi Tuhan yang sedang mengerjakan di dalam diri kita. Itu, saudara, ya. Dan sedikit bagaimana kita bisa mencoba lebih baik, ya, jalan seperti Kristus lebih baik. Maka, saudara, mari kita lihat bagaimana kita telah menjalani kehidupan ini, ya. Mari kita periksa, ya, di mana kita itu masih harus berubah banyak, ya. Apakah di dalam hubungan keluarga atau di dalam saya belajar, ya, di dalam saya melayani, di dalam saya bekerja, ya. Coba lihat, saudara, ya, karena standarnya itu ada, ya, bagaimana Yesus telah hidup. Mari kita lihat, ya, seandainya Yesus mengerjakan tugas saya ini, bagaimana? Apakah saya sudah mengerjakan
apakah Yesus mengerjakan seperti saya kerjakan? Ya. Kalau dia beribadah, apakah Yesus seperti saya? Ya. Atau saya seperti Yesus? Ya. Kita harus mendekati perbedaan itu, ya. Itu nomor satu. Lihat hidup saudara, ya. Bagaimana saudara beraktivitas hari lepas hari, berelasi, ya, bekerja, ya, dan sebagainya. Kedua, saudara, mari kita menyadari, ya, bahwa kita ini utang, ya, yang kita harus bayar. Hutang kebaikan Tuhan itu, ya. Jadi saudara, kita ya punya hati, ya, untuk punya kerinduan untuk membayar hutang, ya. Supaya nanti Tuhan melihat, oh ya, kamu di dunia sudah banyak bayar, sudah banyak melakukan kewajiban kamu, ya. Mari saudara, ya, cari tiap kesempatan untuk bayar hutang. Jadi kalau ada orang yang membutuhkan itu, jangan dijauhi, saudara, ya. Jangan dijauhi, tapi cari itu, lihat itu sebagai kesempatan untuk bayar utang yang kalau bisa kita bisa lakukan, ya. Misalnya ada seorang yang bilang, oh, anak saya lagi sekolah teologi, dia lagi mencari Alkitab bahasa Inggris. Wah, saya tanya, wah, ini gampang ini, ya. Saya banyak kitab bahasa Inggris di rumah yang nggak saya pakai, ya. Wah, ini kesempatan, saudara, ya. Saya punya, mau yang ini. Tapi dia maunya yang lain, ya. Tapi saudara nggak mahal, gitu, saudara, ya. Jadi saudara cari kesempatan seperti itu, saudara, ya, untuk bayar utang, bayar utang. Itu nomor 2, ya. Nomor 3, saudara, mari kita lakukan sesuatu yang nyata, ya, minggu ini, saudara, sesuatu yang praktis kita bisa lakukan untuk meniru bagaimana Yesus hidup, ya. Jadi kalau saudara orangnya orang yang kaku, mari coba saudara merendahkan diri, datengin orang, salami orang, ya, bicara dan sebagainya, ya. Kalau saudara biasa sudah umur-umur seperti saya begini, biasanya dilayani, makanan dikasih, ya. Mari kita sekarang mengasihi yang anak-anak muda itu sendiri. Mari kita yang biasa dilayani. Maka saudara, kita sedang berjuang, ya, sedang membayar kewajiban kita untuk bagaimana Yesus hidup, dan itu untuk memvalidasi, ya, pengakuan kita bahwa saya orang Kristen.